Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Kilang Berlian dan saya salah satu mahasiswa dari Prodi Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung. Dan dalam video kali ini saya akan memaparkan satu bab bahasa Indonesia mengenai reproduksi bacaan. Perlu kita ketahui, untuk dapat menulis ilmiah dibutuhkan kemampuan membaca dan memahami topik yang hendak dibahas dari berbagai sumber bacaan, seperti artikel dalam jurnal, buku, dan tugas akhir akademik. Oke. Sebelum itu, saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu apakah itu reproduksi bacaan? Sekarang saya akan jelaskan apa itu reproduksi bacaan. Reproduksi bacaan adalah kemampuan mengolah sumber bacaan dan menyajikannya dalam bentuk tulisan yang berbeda dari tulisan aslinya. Kemudian reproduksi bacaan itu sendiri itu dibagi ada beberapa macam. Apa sih macam-macam kegiatan reproduksi bacaan tersebut? Kegiatan reproduksi bacaan itu terdiri, yang pertama ada ringkasan, yang kedua ada ikhtisar, yang ketiga ada resensi, yang keempat ada rangkuman, yang kelima ada sintesis, dan yang keenam ada abstrak. Sekarang kita ulas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama ada ringkasan. Apa sih arti dari ringkasan tersebut? Ringkasan merupakan upaya atau usaha dalam menyajikan tulisan yang panjang dalam bentuk yang singkat dan padat. Dan dalam meringkas ini, keindahan gaya, bahasa, ilustrasi, dan penjelasan yang terperinci dihilangkan sehingga benar-benar menjadi sari tulisan yang tanpa hiasan. Meskipun demikian, dalam meringkas harus tetap mempertahankan urutan pikiran penulis aslinya beserta pendekatannya. Lanjut, yang kedua ada ikhtisar. Apakah ikhtisar itu? Ikhtisar merupakan penulisan dari pokok masalah dan penulisannya tersebut tidak diharuskan berurutan, boleh dengan secara acak atau juga disajikan dalam bahasa pembuat ikhtisar tanpa mengubah tema isi dari sebuah wacana. Dalam penulisan ikhtisar ini, sistematika bacaan asli tidak perlu dipertahankan, tidak perlu isi bacaan secara utuh disampaikan. Ikhtisar bercirikan tulisan baru yang berisi sebagian gagasan dari bacaan asli yang dianggap penting oleh penyusun ikhtisar tersebut. Yang ketiga ada resensi. Apakah itu resensi? Resensi adalah tulisan yang mengulas dan memberikan penilaian atas suatu bacaan. Resensi dibuat untuk menginformasikan kualitas bacaan kepada pembaca, sehingga pembaca tersebut mendapat gambaran tentang bacaan sebelum memutuskan akan membaca secara lebih mendalam atau tidak. Yang selanjutnya ada rangkuman. Apa sih rangkuman itu? Ada dua pendapat atau pengertian mengenai rangkuman ini. Yang pertama secara umum. Rangkuman secara umum itu sendiri dapat dikatakan bahwa rangkuman merupakan bentuk ringkasan yang bersifat menyeluruh, padat, dan memuat unsur utama dalam bacaan. Sedangkan secara khusus rangkuman ialah bentuk tulisan yang menggunakan kata-kata berangkum itu sendiri. Kita lanjut ke sintesis. Sintesis merupakan kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari dua atau banyak bacaan yang dihasilkan tulisan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Dan untuk dapat menulis sintesis ini, kita perlu menguasai teknik menyusun kutipan dan daftar acuan. Kemudian ada abstrak. Menurut kalian apa sih abstrak itu? Abstrak merupakan ringkasan isi suatu tulisan ilmiah dalam bentuk singkat dan padat. Abstrak dicantumkan teratas dan terdepan sebelum bab latar belakang atau pendahuluan. Dan
perlu kita ketahui, hal penting dalam penulisan abstrak adalah penulis abstrak tidak diperkenankan untuk mencantumkan sumber, referensi, dan tidak mengungkapkan hal yang tidak dibicarakan di dalam laporan. Oke, sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.